Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ko Aziz Lu. Saya seorang pembina mu'alaf kalau sekarang ya. Asalnya sih dari mu'alaf dulu. Tahun 91 lah saya mu'alaf kayak gitu. Saya stay ya di Tangerang lah. Perbatasan Tangerang dan Jakarta gitu. Di Poris, insya Allah. Saat ini kesibukan apa kok sebagai pembina mu'alaf? Di mu'alaf? Ya, pembinanya apa pembina? Sekarang kesibukan saya di dunia mu'alaf, saya kebetulan pendiri Tionghoa Muslim Indonesia. Yang kemudian di akte notarisnya berubah jadi Tionghoa Muslim Inspiration. Gitu, jadi dirubah. Karena kenapa? Karena kita maunya menjangkau internasional. Kayak gitu, jadi bukan Indonesia lagi, tapi internasional. Makanya jadi Inspiration gitu. Pakai bahasa Inggris, itu sebagai apa sih? Jadi maknanya kita nih mau go internasional nantinya. Kenapa? Karena ternyata orang dari luar itu datang ke sini syahadat gitu. Sehari-hari selain saya ngebina mu'alaf gitu kan. Terus ngajarin memanah berkuda. Saya juga seorang teknisi komputer. Kayak gitu. Jadi saya nih tukang solder lah. Kalau bahasa kasarnya itu tukang solder komputer, bahasa kerennya teknisi komputer gitu. Hardware, saya hardware. Bukan software, hardware. Terus juga jual beli komputer second maupun borongan kayak gitu. Terus kalau ditanya profesi utama apa kok? Profesi utama itu dai. Kita tuh dalam berdakwah itu ya harus totalitas dan kontinu kayak gitu. Jadi kita ini setiap gerak kehidupan yang ada harusnya menjadi lahan dakwah kayak gitu. Terlepas dari error-errornya ya, namanya manusia kadang error, ada salahnya, itu jangan ditiru. Tetapi pada dasarnya setiap muslim itu harusnya menjadi dai. Jadi setiap gerak-gerik hidupnya semuanya itu harusnya bisa dicontoh. Tentunya yang baik-baik. Nah, tentunya yang nyontoh juga harus punya nalar yang bagus gitu, daya saring yang bagus. Nah, salah satu pembimbing saya yang ngajarin saya ngaji itu ngomong begini. Loh, waktu itu panggilnya Loh. Nama saya kan Lu Kuang I. Nah, nama Cinanya Lu Kuang I gitu. Nama muslimnya Muhammad Abdul Aziz. Saya pakai Lu lagi supaya nggak menghilangkan gitu. Kok di KTP sih Muhammad Abdul Aziz gitu. Jadi kakak pembina itu kalau sekarang bilangnya kakak ya. Kalau saya bilangnya dulu manggilnya sono Mas. Karena nggak mau dipanggil Ustadz. Waktu itu kita sama-sama belajar, cuman dia lebih senior dari saya. Loh, kamu pulang dari Jakarta harus jadi dai ya, katanya. Wah, Mas, jangan gitu gitu. Pembimbing seniornya aja Mas Nuka nggak berpesan seperti itu gitu. Yang penting istiqomah di sana, ngaji terusin. Terus di sana banyak belajar gitu, jangan putus komunikasi dengan sini. Waktu itu udah ada telepon, belum ada handphone, tapi telepon udah ada. Jadi saya bilang Mas Nuka aja pesannya suruh istiqomah gitu. Oh, ini berat nih Mas gitu. Enggak, pokoknya harus jadi dai gitu. Saya belum ngerti itu dai itu apa. Akhirnya pindah ke Jakarta. Begitu pindah ke Jakarta, saya baca waktu itu majalah apa ya, majalah Sabili kalau nggak salah. Nah, di situ ada sebuah moto, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kami nih dai. Artinya profesi kami ini, kalau terjemah bebasnya ya, kami ini profesi utamanya dai. Walaupun kami dokter apa, tapi profesi utamanya dai. Sebelum profesi yang lain kami adalah dai gitu. Artinya dai bagi kami itu profesi utama. Nah, dari situ saya pikir, iya ya, kalau saya jadi soleh sendiri, jadi muslim sendiri, kayaknya rugi ya gitu. Kalau saya nggak dakwain, saya ibadah entah hidup paling berapa tahun, 60, 70, 100 udah nggak enak gitu kan. 100 tahun udah nggak enak, 80 tahun juga udah pada ompong kali kan gitu. Jarang orang yang giginya lengkap 80 tahun. Saya pikir usia saya singkat nih. Usia Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad singkat. Gimana caranya? Nah, gimana caranya supaya saya ini bisa dapetin pahala yang berlipat. Nah, itu saya pikir wah bener nih moto. Saya harus jadi dai, saya harus berdakwah gitu. Waktu itu barunya MLM itu MW. Nah, saya pernah dipresentasi sama MW, tapi saya nggak ikut. Saya pikir, iya ya, kenapa kalau misalnya pendapatan harian bisa ada income pasif gitu? Kenapa saya nggak ada dalam pahala gitu? Berpikir di situ.
Nah, akhirnya saya niatkanlah saya jadi dai. Kalau saya berdakwah gitu kan, nanti kalau misalnya saya berdakwah, orang yang saya dakwain itu nanti bisa dengar saya gitu. Ketika dengar saya, walaupun dari jauh, mereka ngikutin apa yang saya omongin, saya dapat pahala dari orang yang dengar saya berdakwah, walaupun dia jauh. Waktu itu masih radio gitu kan. Atau ada orang lewat, saya dengar lagi ceramah gitu kan. Nanti saya dapat pahala. Nah, ini MLM namanya gitu. Jadi istilah katanya, suara-suara yang masuk, suara-suara saya yang masuk ke kepala-kepala orang dan merubah sikap mereka, itu akan mengalirkan pahala ke saya seperti itu. Nah, makanya saya pikir bagus nih jadi dai gitu. Akhirnya saya tetapkan saya jadi dai. Walaupun waktu itu juga ya, apa sih jadi dai apa sih? Paling cuman ngajarin Iqra kayak gitu. Paling cuman ya ngajak teman-teman, yuk kita coba sholat yuk kayak gitu. Yang penting udah berdakwah aja gitu. Kadang ada yang bilang, wah lu sok soleh, lu wah bau surga nih, lewat orang bau surga gitu. Biasa kayak gitu. Saya pikir kenapa sih kita nggak jadi warna di sekolah gitu. Akhirnya kita bisa mewarnai. Jadi teman-teman juga sepakat kita akhirnya mencoba mewarnai sekolah. Nah di sana mulailah anak-anak Rois itu mulai bertekad untuk jadi dai semua. Sekarang saya masuk ke pandangan kami orang Chinese waktu itu, waktu saya kecil lah. Saat itu jangan sekarang. Sekarang saya nggak tahu, nggak mau komen. Salah dikit salah nanti. Kalau zaman dulu kan tanya, kok hoak? Saya nggak bawa HP sih. Kalau bawa HP waktu itu saya rekam, gitu kan ya. Jadi ada buktinya gitu. Itu sejarah gitu. Dan memang kita tidak bisa berpaling dari sejarah seperti itu. Jadi negatif. Gini, yang di pandangan kami ini waktu itu katanya orang Islam itu mau pinter dengan mondok. Ini contoh aja. Contoh. Mau pinter dengan mondok. Ternyata begitu pulang mondok sama-sama aja. Bedanya pakai peci sama sarung. Tetap aja ngomongnya kadang banyak yang bohong. Terkadang kalau misalnya ngutang, istilah katanya ditagih juga galakan dia kan kayak gitu kan. Orang katanya haji udah top gitu. Bapak saya dibacok sama Pak Haji ketika nagih hutang. Tambah benci bapak saya kayak gitu. Udah tambah benci. Terus katanya orang mondok sekolah makin pinter otomatis bersih dong gitu. Ternyata orang mondok pulang gatel-gatel kayak gitu. Nah gitu. Sampai saya itu dilarang main dengan orang yang baru pulang dari mondok. Takut gatel-gatel. Itu mulai masih SMP kok. SD. Oh, dari SD sampai SMP. Terus lah, terus. Imet itu kan terus. Tahun 90-an itu Imet itu masih ada. Oh, nggak boleh main gitu kamu orang dekat-dekat rumah dulu. Pokok kalau baru pulang dari pondok saya nggak boleh main. Kena gatal-gatal. Bener saya kena gatal-gatal. Habis dimaki-maki saya. Dikunciin itu? Enggak dikunciin. Cuman dilarang. Begitu mau kemana? Mau main? Gak boleh. Ada yang pulang sekarang liburan pondok. Gak boleh main. Jadi biasanya liburan pondok kena gatal-gatal kayak gitu. Nah image-nya seperti itu. Terus papa sering kemalingan. Begitu ketangkep malingnya tetangga. Kan, itu orang Islam kan gitu. Islam kan? Islam. Nah makin jelek lah kayak gitu, makin jelek, image-nya makin jelek dan segala macam. Terus apa? Waktu saya SMP, itu detik-detik saya sebelum Muslim itu. Waktu itu kalau nggak salah pas 10 November tahun 90 kalau nggak salah atau 91, saya lupa hari pahlawan. Saya pas kebaktian hari Minggu. Saya kebaktian, jadi saya nggak datang karena saya pikir gini, yang ada uzur kan dimaklum mungkin ya, karena yang banyak yang hadir kan ya, banyak yang hadir kan upacara. Begitu Seninnya, saya sama guru saya itu dihukum. Saya bilang kenapa nggak hadir? Saya bilang Pak, saya waktu itu kan Kristen ya, ke gereja Pak, kebaktian. Emang nggak ada hari lain? Oh, ini domain guru sekolah ya? Iya guru sekolah. Karena nggak masuk ikut upacara 10 November. Pak, ini kan ibadah. Kita ini kan makhluk Tuhan. Waktu itu saya lagi senang-senangnya Kristen. Lagi senang-senangnya. Wah, pokoknya lagi semangatnya. Nggak peduli, saya tahu guru itu galak. Tapi saya tetap iman harus dipertahankan gitu. Berarti sekolahnya sekolah umum kok, bukan sekolah Katolik, bukan umum. Akhirnya diomelin lah saya. Yang lain kenapa? Yang lain ketiduran. Kenapa? Wah, Pak, saya nggak mau dihukum. Kenapa? Karena saya ibadah. Ibadah, bukan ketiduran gitu. Ibadah. Nggak ada alasan. Karena hari Minggu, ibadahnya hari Minggu. Nggak bisa hari lain atau nggak bisa? Nggak bisa Pak. Ibu itu ibadah. Tetap saya disuruh jongkok, rambut saya ditarik. Tarik rambut saya sampai keluar air, keluar ingus, dan saya migrain itu sampai kelas 3 SMA.
Dari Migrain. kejadian itu, iya, dari kelas 1 SMP SMA. Akibat itu. Akibat itu ditarik kenceng, keluar air mata apa saya. Dari situ saya makin benci sama orang Islam. Brengsek saya pikir, ini guru kurang ajar saya bilang. Oh, itu gurunya orang Islam lagi. Orang Islam. Tambah benci saya. Yang tadinya udah melunak tuh karena kan udah mulai berpikir tuh ya. Menurut tambah benci saya. Begini orang Islam nih, bener nih. Saya bilang pelasuk beneran nih. Wah, pelasuk kurang ajar, nggak bisa dipercaya lah pokoknya. Wah, begini nih orang Islam nih. Masa gua mau ibadah gua nggak boleh? Ini kan hak asasi. Kita kan diajarin hak asasi kan. Saya mau protes waktu itu kan guru tempeleng aja ya, nggak kayak sekarang tempeleng kan dilaporin polisi ya. Jangan dulu kan nggak bisa kan. Saya lapor takut dihajar gitu. Saya masih kecil, mau lapor ke papa juga nanti malah panjang. Ya, gitu aja lah. Ini juga udah tuh sering pusing saya tuh. Kalau pusing keluar cairan kuning saya dari hidung. Makin benci dengan benci saya. Islam. Benci luar biasa. Ini orang Islam nih kurang ajar gitu. Jadi masa orang ibadah aja diginikan gitu kan. Kan itu masih ada teman-teman yang lain kan pas hari Minggu waktunya ibadah. Saya waktu itu ke gerejanya Minggu. Ke gerejanya Minggu. Jadi kayak gitu. Nah, kata guru saya, itu teman kamu aja katanya. Yang satu gereja ikut upacara. Kamu kenapa nggak ngargain pahlawan katanya. Saya bilang, Pak, saya bukan tidak ngargain pahlawan, Bapak. Nah, dia itu mungkin ibadah bagi dia itu tidak terlalu penting. Tapi bagi saya ibadah itu yang utama. Kita kewajiban kepada Tuhan gitu loh. Saya bilang seperti itu. Tetap aja kan dihukum tuh. Oh, tambah benci saya. Gini orang Islam. Tidak ada toleransi saya bilang. Itu SMP kelas 1 ya? Kelas 1. Iya. Mulai ininya lagi kapan? Mulai melunaknya lagi? Nah, itu sejarah itu dari situ makin benci sama Islam, benci makin dekat, makin rajin ibadah kan. Nah, pas waktu makin rajin ibadah, pulang dari gereja. Nah, koko saya udah Muslim tuh. Habis kejadian itu, iya kakak, laki-laki. Oh, udah Muslim? Cici dulu. Cici dengan pernikahan. Oh, kalau koko enggak? Enggak, perbandingan agama. Oh iya, hermetika gitu. Habis kejadian saya ditarik-tarik rambut itu, koko saya tuh pindah agama ke Islam. Saya ini kan, saya omelin, bego lo, saya bilang, ngapain sih gitu. Enak-enak seminggu sekali kita ibadah, dosa kita diampuni, lo pakai gini nunggang-nungging saya bilang. Iya, puasa saya gituin kan, harus puasa, harus apa. Lihat tuh orang Islam tuh, katanya mau pinter tuh, ke pondok, pulang-pulang gatel-gatel saya bilang. Terus udah gitu katanya ada buku satu, bocak bolak-balik, gua baca novel aja udah bosan saya bilang. Tuh bolak-balik, tebel. Begitu udah gitu. Ke pondok masih tambah lagi, ada lagi ya, hurufnya juga sama keriting, nggak gundul lagi, nggak ada garis-garisnya saya bilang, yang ada garisnya udah musingin saya bilang. Bego lo jadi Muslim saya bilang. Saya orang Islam itu nggak toleransi saya bilang. Saya aja ibadah ke itu, ini tarik-tarikin rambut saya gitu ini ya percuma. Orang Islam nggak bisa diktator saya bilang. Kata koko saya, ini kan keyakinan saya katanya. Saya kan melalui perbandingan agama, nggak lama. Berapa bulan kemudian saya pulang dari gereja. Pulang dari gereja itu malam Minggu. Akhirnya saya tambah rajin. Malam Minggu datang. Iya, tambah rajin pokoknya saya. Jadi malam Minggu pulang dari gereja, gara-gara disakitin itu. Gara-gara tarik rambut. Gitu, makin tinggi imannya sama Kristen waktu itu. Makin benci sama Islam. Pulang dari gereja diajaklah debat sama koko saya. Padahal waktu itu masih SMP ya? SMP. Benci-bencinya sama Islam. Kokonya SMA tuh? SMA. Saya jarak 4 tahun sama koko saya. Diajak debat tuh? Diajak debat. Kata koko saya, kita debat yuk. Katanya, saya lagi benci-bencinya sama Islam kan. Enggak, males saya bilang. Enggak gini, kalau kamu menang saya Kristen lagi katanya. Oh itu ininya? Saya kan namanya benci banget sama Islam ya. Benci banget sama Islam, brengsek kesempatan gue bilang. Ini saya murtadin, saya pikir kan ya. Saya murtadin saya pikir lah. Udah saking bencinya itu. Ini baru saya ceritakan sekarang nih. Debatnya soal apa tuh? Debat tentang Trinitas ketuhanan. Atau? Iya. Kata. Tantangin apa nih? Tantangin nih. Kokohnya nih. Kalau kamu menang, saya murtad katanya. Masuk Protestan lagi. Kamu kalah, kita gereja lagi katanya. Bareng lagi. Wah, asik juga ada teman lagi saya pikir. Kebetulan saya benci sama Islam kan. Murtadin lo saya pikir. Kok jadiin domba lagi lo. Gitu. Biarin lo jadiin domba lagi lo saya pikir. Saya mau buktiin gitu kan, lebih baik Kristen daripada orang Islam gitu.
saking bencinya itu. Ini baru saya buka cerita ini. Di cerita, Ah. saya nggak buka, sebab kan saya udah nggak dendam sama gurunya. Oh, Waktu kemarin masih ini. Masih kesel banget. Masih kesel banget. Soal kasar. Saya sampai ditanya sama guru. Ketika saya datangin guru-guru yang lain. Udah datang sama gurumu yang itu. Ah, belum, Bu. Terus ke guru yang di sebelahnya. Datang, Bu. Kok nggak ke sebelahnya? Sibuk, Bu. Terus kata bu guru, gurumu galak dulu ya. Iya, Bu. Saya datang ke guru-guru saya. Saya datangin semua. Itu guru yang narikin saya nggak datengin. tinggal itu aja yang belum. Nggak didatengin. Tapi saya udah nggak dendam, nggak dendam. Makanya sekarang cerita. Baru itu, gitu. Artinya apa? Tindakan kita itu terkadang bisa membuat orang itu benci sama Islam. Hati-hati. Hati-hati tuh. Bener-bener. Hati-hati. Sekarang kan ada orang, antum finnar ini. Hati-hati tuh. Antum nggak cingkrang finnar. Hati-hati. Jangan begitu. Ajarin. Dek, ini loh hadisnya tentang isbal ada berapa. Yang membolehkan isbal cuma satu. Alangkah baiknya pilih jangan isbal tuh bagus. Jangan antum finnar. Nah, nanti kejadian kayak saya. Kejadian kayak saya malah benci gitu Malah kan. benci. Malah benci. Nah, si itunya emang apa maksudnya? Saya debatnya coba kalau bisa apa buktiin apa Trinitas atau Nah, jadi gini kata koko saya. Kita debat yuk katanya. Kalau kalah gue murtad. Nah, kalau misalnya gue menang, lu masuk Islam. Dalam hati saya kesempatan gue murtadin tuh. Ini ya udah akhirnya debat tuh. Debat pertama tentang ketuhanan ya. Biasalah Trinitas 3 dalam 1, 1 dalam 3 gitu kan. Saya nggak usah ceritain kali, banyak kali yang ngomong masa itu mah udah jelas banget lah. Apa sih paling bolak-balik kayak gitu kan? Terus cuman si Koko cuman ngomong kayak gini. Tuhan itu kamu yakin nggak maha sempurna? Iya. Maha segalanya? Iya. Sekarang gini. Tuhanmu mati nggak? Digituin. Nggak mati lah. Ada wafat. Wafat Isa Al-Masih. Ada kenaikan Isa Al-Masih. Berarti selama dari wafat sampai naik. Berarti itu meninggal dong katanya. Ya nggak meninggal lah gitu. Oke lah mati suri kata dia. Oke mati suri. Ya. Oke mati suri. Sepakat mati suri. Nggak meninggal mati suri. Jadi nggak mati. Jadi ketika ditusuk itu tidak mati. Tetapi mati suri gitu kan. Kritis lah kata dia. Kok gini loh. Kita kan lihat Superman ya. Superman aja ditembak kebal katanya. Terus Genie aja. Dulu ada film I Dream of Genie. Bukan Genie of Genie. Iya, Dream of I Genie. Dream of Genie. Jadi Genie aja gitu, pling, hilang kata dia. Masa ya mau ditusuk nggak bisa pling gitu. Bener-bener kita debat konyol. Kita debat tuh konyol tapi logika gitu. Sekarang apa sih nggak mungkin buat Tuhan? Gitu. Bumi ini kan luas. Nyiptain bumi susah. Nyiptain apa susah? Nyiptain kamu deh susah kan? Kita wajah beda, satu bapak, satu ibu, susah kan? Beda. Iya katanya. Masa ya Tuhan lagi diikat, ditusuk, dikasih sih gitu, katanya. Mati segala katanya. Ya kan mati suri. Ya oke lah mati suri. Mati suri siapa yang ngurusin dunia? Digituin sama dia kan. Kan masih ada Tuhan Bapa sih bilang. Masih ada Roh Kudus. Itu artinya Trinitas batal kata dia. Berarti yang mati bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Yang mati Yesus. Loh, kan juga Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang gini. Kalau Yesus mati, kalau dia satu, berarti mati juga dong Bapak sama Roh Kudus katanya. Ngurus dunia siapa? Kok nggak hancur dunia katanya. Diam saya itu. Udah diam dah. Terus tanya lagi sama koko saya. Gini loh. Tuhan itu Maha Perkasa yang jaga bumi ini. Kalau dalam cerita Hercules tuh kalau capek kan manggul dunia. Kalau gempa tuh mindahin gitu. Kalau gempa itu bumi dipindahin sama Hercules. Ini filosofi Yunani ya. Pegel. Pernah dengar? Pegel. Jadi dewa Hercules nih pegel. Itu gempa bumi. Gimana Tuhan mati? Kata dia. Gak mati suri. Iya gimana mati suri? Berapa hari itu katanya. Hancur. Yang ngurus siapa? Karena Tuhan Bapa. Ada Roh Kudus dia bilang. Lah katanya 3 dalam 1, 1 dalam 3. Berarti nyatu dong. Mati suri juga dong. Diam dah. Oke, jangan bahas itu dah gitu. Saya kan udah kalah tuh. Kalah. Dalam konsep Islam itu, dikasih tahu sama koko saya. Itu Tuhan itu satu. Bukan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi gini istilah katanya. Dulu kan diibaratkan rokok itu diibaratkan Trinitas. Rokok, api dan asap.
Kan kayak gitu. Jadi satu kesatuan gitu kan. Itu ada semua kesatuan. Tapi apakah asap itu rokok? Apakah rokok itu api? Asap. Apakah api itu asap? Kan beda katanya. Ya udah terserah lo lah gitu. Udah diem tuh, udah gak bisa jawab kan. Udah bingung. Dalam hati saya, nggak jadi gue murtadin ini. Gimana gue mau kabur ini supaya nggak masuk Islam kan? Oh. Gimana gue mau kabur ini? Tapi tantangannya waktu itu begitu. Iya. Kalau Ko Haji Skala masuk Islam. Iya. Sebenarnya gue mau kencing. Tahan dulu kata dia. Nggak bisa katanya. Kita belum selesai. Belum selesai gitu. Dan anehnya mama nggak masuk ke kamar waktu debat. Akhirnya tanya lagi. Sekarang gini. Kalau dalam Islam itu katanya Allah itu satu. Tuhannya Allah ya. Kita sama. Kamu Allah, kita Allah. Tulisannya sama, penyebutannya beda. Kata dia. Terus kata dia Allah itu satu. Katanya. Allah itu nggak dilahirkan, nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dia berdiri sendiri gitu loh. Kalau dalam Islam seperti itu. Dan Allah itu nggak mati. Kalau mati nggak bisa ngurus dunia katanya. Kayak gitu. Contohnya gini lah. Kamu pegang barang apa? Ketika kamu tidur, kamu jaga barang itu jatuh nggak? Ya jatuh lah saya bilang. Kalau diikat mah enggak. Ya enggak. Saya tanya katanya jangan ngeyel katanya kalau kamu pegang itu jatuh enggak katanya. Ya jatuh kalau diikat enggak saya bilang. Enggak jatuh enggak katanya. Ya jatuh lah saya bilang. Nah bumi gimana kalau misalnya seperti itu? Hercules aja kalau pegal gempa bumi. Kalau Tuhan misalnya mati gimana apa yang terjadi katanya. Lu nggak bisa nafas katanya. Ntar Tuhan lupa lagi ngirim oksigen katanya. Lupa lagi katanya. Gimana? Matahari lupa diputerin, nggak terjadi fotosintesis. Kamu ngirup apa katanya? Ya juga sih saya bilang. Gitu. Gue mau kencing ya. Tar. Katanya belum selesai. Saya udah mau kabur itu. Saya udah tahu udah kalah tuh. Udah kalah. Soalnya saya kan pemikir memang. Saya pemikir dari SD itu mikir. Kritis memang berarti. Dari kecil juga udah mikir. Dari kecil udah mikir saya. Masih di debat lagi tuh, maksudnya masih tambahin lagi. Masih tambahin lagi. Udah kasih tahu, kamu terima konsep ketuhanan dalam Islam? Ya saya nggak mau Islam lah, saya belum kalah. Enggak, maksudnya kamu terima nggak konsep ketuhanan ini? Lebih bagus enggak katanya. Saya bilang ya, iya sih masuk akal sih logika. Nah gitu dong, pakai logika katanya. Jadi orang kan harus pinter katanya. Kita kan keturunan pinter gitu. Iya sih katanya. Ya udah katanya. Kalau dalam Kristen, Yesus itu Tuhan ya? Iya, saya bilang. Nah, Yesus dilahirkan siapa? Katanya. Saya bilang, dilahirkan sama Bunda Maria. Bunda Maria siapa? Bunda Maria kan perawan suci. Nah, diisi roh kudus, saya bilang. Ditiupkan roh kudus. Lahirlah Yesus gitu. Atas kehendak Tuhan, saya bilang. Atas kehendak Tuhan, ya. Yang ditiupkan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Tuhan. Tuhan niupin Tuhan. Oke, jangan bahas itu kata. Kita selesai. Jadi kalau dalam konsep Islam, kata koko saya, kalau konsep Islam, Bunda Maria itu Maryam. Maryam itu perawan suci. Yesus itu nabi yang lahir lewat Maryam. Saya bilang kan gak ada bedanya. Maria melahirkan Isa, Yesus. Dalam Islam, Maryam melahirkan Isa. Isa itu Yesus juga, saya bilang. Kan gak ada beda. Kata koko saya, beda. Dengerin dulu. Sekarang gini. Kata koko saya nih. Yesus siapa? Tuhan, saya bilang. Yakin Tuhan? Yakin. Yang ngelahirin siapa? Maria. Maria siapa? Ibunya Yesus. Enggak, gue tanya nih. Maria itu Tuhan apa makhluk? Makhluk, saya bilang. Jujur kan kita, harus jelas jujur. Makhluk. Tuhanmu dilahirkan sama makhluk. Nah. Ya kan sama aja di Islam, saya bilang. Sama aja di Islam. Maryam tuh makhluk. Ngelahirin Nabi Isa. Nabi Isa bagi kami itu Yesus. Beda, dengerin dulu katanya. Jadi gini. Kalau dalam Islam, dalam Kristen, Maria ngelahirin Tuhan. Iya. Seorang hamba ngelahirin Tuhannya. Tuhan. Nah, yang namanya hamba wajib nggak beribadah kepada Tuhannya? Wajib. Iya wajib. Saya bilang wajib. Berarti Maria beribadah kepada anaknya. Nah, seorang anak dalam agama apapun wajib nggak untuk berbakti kepada orang tuanya? Kata koko saya. Diam saya. Jawab katanya. Iya wajib, saya bilang.
Nggak ada agama yang tidak mewajibkan anaknya itu beribadah berbakti kepada orang tuanya. Berarti Tuhanmu beribadah kepada berbakti kepada makhluknya. Terus apa masalahnya sih bilang? Ini masalahnya. Kalau dalam Islam, Yesus itu Isa. Isa itu nabi. Maryam itu makhluknya Allah. Bukan nabi. Bukan juga istilah katanya bundanya Tuhan. Tetapi yang dilahirkan itu nabi, bundanya nabi. Jadi kalau dalam Islam, Maryam tidak perlu menyembah Yesus. Tidak perlu menyembah Isa. Kenapa? Karena Isa itu nabi. Bukan Tuhan. Tuhan itu tetap Allah. Maka Isa dan Maryam tetap menyembah kepada Allah sebagai Tuhan. Ini dalam Islam. Dan karena Yesus atau Isa ini nabi, maka tidak ada halangan bagi seorang nabi untuk berbakti kepada ibunya. Sebab Nabi Muhammad saja itu masih datang berziarah ke kuburan ibunya. Kita jangan bahas ketika Rasulullah berdoa untuk orang tuanya ya. Jangan bahas itu fikih lain. Itu nggak dibahas waktu itu, jujur. Nggak dibahas. Kenapa? Maksudnya udah bahasan khusus. Bahasan kedua orang tua Rasulullah itu dalam bab yang khusus. Jadi nggak sembarangan dibahas saja. Tidak boleh dalam satu hadis menyimpulkan sesuatu. Dalam bahasan ini bahasan tingkat tinggi kalau orang tua Rasulullah. Nah, kembali lagi ke tadi. Saya bilang apa bedanya? Kata koko saya bedanya itu. Di Kristen, Yesus itu Tuhan. Maka Tuhan itu berbakti kepada makhluknya, dan makhluknya itu melahirkan Tuhan. Itu masalahnya. Kalau dalam Islam tidak ada pertentangan. Jadi Maria itu melahirkan Nabi, dan Nabi Isa itu berbakti kepada ibunya, itu nggak masalah karena dia Nabi bukan Tuhan. Gimana? Bisa diterima? Iya, saya bilang. Akhirnya? Ya udah. Terus gimana? Ya nggak mana-mana. Janjinya kalah nggak katanya. Saya diam aja. Jadi saya suruh masuk Islam nih. Iya. Terus gimana ceritanya? Cuma debat begini aja. Nanti gue bimbing. Yang penting mah konsep ketuhanan udah kita setuju. Terima. Tuhan tuh satu. Lu terima? Ya terima. Tuhan nggak mati? Lu terima? Iya. Tuhan nggak akan mati? Lu terima? Terima. Ya. Terus sekarang Nabi Isa itu nabi. Dia boleh berbakti kepada Maryam sebagai ibunya. Maryam tidak perlu menyembah Nabi. Kenapa? Karena bukan Tuhan. Jadi Nabi Isa dan Maryam menyembah tetap kepada Allah. Sama? Oke? Iya. Berarti syahadat saya. Berarti syahadatnya di depan Iya. Lagi. abangnya, kakaknya tuh? Iya. Syahadat. Berarti nggak ke ustadznya? Ini enggak. Langsung syahadat. Langsung gitu. waktu itu diajarin sholat. Itu. Selesai diajarin sholat, mama masuk kamar. Ada apa ini? Enggak, lagi ngobrol-ngobrol katanya. Dalam hati saya, aduh, saya nih jadinya ibadahnya sehari 5 kali ini, dari seminggu sekali 2 kali. Saya pikir ya udah jalan terus. Kata koko saya, pelan-pelan, nggak usah ngomong sama orang tua, nanti masalah. Sekarang gini, kamu kan baru masuk Islam, pelajari dulu semuanya, pelan-pelan, sholat dijaga dulu, jangan murtad. Murtad percuma. Konsep ketuhanan kita udah sama sekarang. Allah itu Esa. Diajarin al-ikhlas lah sama koko saya tuh. Nih konsepnya al-ikhlas namanya. Kata orang cool gitu, cool gitu. Nah udah, akhirnya saya diam-diam sambil belajar. Kalau koko saya lagi ngaji, saya suka di kamar tuh. Mama, ngapain kamu? Katanya. Enggak, saya di sini cuman ini baca-baca komik sih gitu, komik-komik. Padahal mah kalau misalnya mama keluar, dibuka tuh ikronya. Ini A, Ba, Ta, pakai ikro, sudah ikro itu. Baru keluarnya ikro. Ikro itu tahun 94-an ya? 90, iya, baru 92, 91. Pakai ikro apa masih pakai itu ya? Kalau ikro ya 90, 91. Iya, ikro berarti. Oh gitu. Ya sip. Jadi pakai ikro. Nah akhirnya sambil belajar, kalau ada mama pura-pura buka komik, belajar situ. Nah akhirnya saya kan bertekad, udahlah saya mending jauh aja, jauh ke Jember, pindah ke Jember, kurang lebih 60 kilo dari rumah. Jadi sekolah di sana. Nah di sana baru saya proklamir sebagai orang Muslim, tapi nggak tahu orang tua. Di sana sholat apa, ngaji dan segala macam. Nah mulai ikut-ikut pengajian tadi itu, terus dibimbing, diajarin ngaji ya Mas Nuke kayak gitu kan. Diajarin ngaji, terus mulai diajarin fikih kayak gitu. Nah begitu pindah ke Jakarta, itu saya kelas 2 SMA tuh.
Berarti sudah 4 tahun sembunyi masuk Islam. Saya pindah ke Jakarta. Nah, cara pindahnya pakai politik. Jadi saya bilang sama orang Jember, sama pembina-pembina yang di Jember, kalau saya diusir gimana? Katanya kalau diusir gampang, ke sini aja. Ntar di sini, tak tampung di sini, tak kasih kerjaan, tak jajanin, tak sekolahin, tak hitanin sekalian. Jadi saya belum hitan. Saya hitan itu kelas 2, 17 tahun. 17 tahun berarti. Umur 17 tahun. Jadi tahu rasanya malu gimana tuh waktu hitan. Sampai dokternya bilang gini, apa mau saya hitan di bawah sarung atau saya sambil merem? Kalau kelewat gimana katanya? Ya malu saya, Dok. Udah buka sarungnya katanya. Malu, Dok. Saya bilang. Segitu ya. Jadi sampai seperti itu. Nah, ketika di Jakarta tuh saya sering jalan, sering ngaji kan ya. Waktu itu masih banyak tukang palak. Ada pernah kejadian malam tahun baru, sekitar tahun malam 96 ya, 96 naik ke 97 kalau nggak salah. Itu biasanya kita kan ada muhasabah tuh. Dulu sering tuh ada muhasabah gitu kan. Malam pergantian tahun baru Islam juga ada muhasabah, malam tahun baru muhasabah. Kita tuh ke masjid-masjid gitu. Jadi saya ikut tuh ke masjid di Cengkareng tuh, An-Nahdhah tuh. An-Nahdhah. Lupa saya. Masjid Cengkareng, An-Nur Cengkareng. Ternyata pada malam tahun baru itu ditiadakan. Kenapa? Karena kayak nggak enak bersamaan dengan orang-orang pergantian tahun. Kok kayak ikut-ikutan kita gitu. Dibatalin. Nah, saya pulang. Ketika saya lagi nunggu mikrolet, saya tuh dipalak sama orang. Habis jalan-jalan ya malam tahun baru katanya. Enggak, saya bilang. Lu habis dari mana? Dari An-Nur. Oh, nunggu bus di An-Nur katanya. Bagi gua duit dong katanya. Enggak, saya ini ada pengajian di sana, cuman nggak jadi, saya bilang. Lu Cina kan katanya. Iya Cina, tapi gua Muslim. Lu jangan bohong. Itu dompet lu banyak duit kan? Saya ada kantong kecil, selalu ada Quran di sini. Quran saku. Saya selalu bawa Quran saku dulu. Kayak gitu. Kalau sekarang di HP ya. Jadi itu dompet lu kan? Bukan nih Quran, saya bilang. Yang bener sini lihat. Namanya tukang palak kan. Dibuka sama dia. Wih, buset, bener loh. Ini Quran ini katanya. Iya. Lu bisa ngaji gak? Bisa, saya bilang. Coba kul surat kul. Kul apa, saya bilang. Ya kulhu aja katanya. Enggak, kul itu saya kerjain tuh. Saya tahu kul itu Al-Ikhlas. Saya kerjain tuh. Kul kan ada 3, Bang. Lo masa nggak tahu bahwa Quran begini? Masa nggak tahu kulhu yang mana? Kulhu lah katanya. Kulhu Allahu ahad. Nah itu katanya. Al-Ikhlas, Bang. Pokok gue taunya kul. Udah lo ngaji dulu katanya. Saya ngaji kan akhirnya. Dibuka, lo bisa ngaji ini nggak? Bisa, Bang. Saya baca tuh. Buset, lu bisa ternyata katanya. Lu Muslim juga ya katanya. Iya. Lu saudara gue berarti gue gak jadi malak katanya. Ya udah, gue minta duit aja dah katanya bagi. Iya. Buat apa, Bang? Lihat tuh teman-teman gue lagi mabok katanya. Kenapa, Bang? Buat tambahan minum lah katanya. Bang, ini gue ada duit nih, Bang. Kalau misalnya buat mabok gue nggak kasih nih, Bang. Tapi kalau abang buat makan, nih saya kasih. Ini ongkos mikrolet 500 perak, saya bilang. Saya ambil 500, lebihnya buat abang semua, buat makan, nggak apa-apa, saya bilang. Oh ya, gue makan aja, gue lapar jadinya, katanya. Ya udah saya kasih tuh. Lu hati-hati ya, katanya. Pinter-pinter ngaji, katanya. Kalau ada apa-apa panggil gue, ntar gue belain, katanya. Alhamdulillah itu. Jadi dulu, saya itu kalau dipalak sama orang itu, kan ada Quran ya, saya nggak takut gitu. Saya kasih Quran. Alhamdulillah. Nah, di situ kan, kenapa saya kasih Quran? Ayo, tahu kenapa saya kasih Quran? Kenapa saya kasih Quran? Padahal saya dipalak. Ingat nggak? Image-nya orang Chinese waktu itu, yang kriminalitas, kriminal siapa? Tukang ngutang siapa? Ya? Yang bodoh siapa? Ya, orang Islam. Yang jorok siapa? Itu image-nya. Makanya saya sedia. Waktu itu image saya belum hilang. Walaupun saya udah Muslim, itu nggak hilang begitu saja. Jadi istilah katanya, saya pikir masa iya sih kalau saya dipalak, saya bawa Quran mau dipalak juga gitu kan. Kan beda dari dipalak jadi minta duit kan beda sudah gitu. Nah minimal di situ ada dakwah kan. Kan ada dakwah di situ. Terus akhirnya ya saya bawa ketika hampir setiap saya dipalak, saya sering dipalak. Saya dulu kurus, putih, Chinese banget kan kayak gitu kan. Ya jadi sering jadi sasaran lah, cokin gitu kan. Dulu sebutnya kan cokin. Selalu saya kasih Quran gitu. Dan kebetulan yang malak itu kebanyakan Muslim. Dan mereka nggak bisa ngaji.
Mereka anak-anak telantar kadang, anak telantar yang sudah dewasa, kemudian mereka ya pergaulan terus biasa malak kayak gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah jarang. Sekarang udah jarang gitu, tukang palak jarang kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi image yang ada pada orang Chinese waktu itu sebenarnya bukan terjadi begitu saja. Tetapi kenapa? Karena umat Islam itu sendiri jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis dan kisah-kisah sirah-sirah tentang sahabat-sahabat. Sehingga giroh atau semangat untuk berislamnya itu nggak ada. Akhirnya apa? Bodoh terhadap Islam, bodoh terhadap dunia, dan dia malas untuk belajar. Akhirnya apa? Cari jalan singkat. Lapar, minta. Nggak bisa minta, nodong. Kan gitu. No money, nodong. Nah itu dari dulu seperti itu. Makanya ketika saya tadi bilang, saya berpendapat, nahnu du'a qabla kulli syai'in itu sebuah moto yang bagus. Langsung saya berpikir, kok enak ya kalau misalnya kita bisa berdakwah dalam jalan apapun. Apa yang bisa saya dakwakan pertama kali? Saya sering dipalak. Maka yang saya dakwakan apa? Saya bawa Quran. Ketika dipalak, saya terima, saya tenang aja. Santai, saya dipalak santai. Nggak sampai gemeter apa enggak, santai saya. Sampai sama temen, pernah berdua dipalak bareng temen. Kok lu santai amat? Ya mau ngapain saya bilang. Mau ngapain? Duit saya pindahin tempat lain. Di dompet depan cuma sekedarnya gitu. 5.000, 10.000 kayak gitu. Yang lain tuh di kantong belakang. Kadang di dalam gitu kan. Jadi begitu dipalak, diperiksa, ya kasih aja, ambil gitu. Qurannya saya kasih. Akhirnya dari tadinya bengis dan galak, jadi santai mereka. Oh lo muslim ya? Iya. Doain gua ya berubah ya. Ada yang begitu. Doain abang ya, moga-moga berubah. Abang terpaksa, nggak apa-apa bang, saya ikhlas bang, nggak apa-apa. Iya benar. Apa yang bisa saya lakukan pada waktu itu? Ketika saya dipalak, saya coba berdakwah seperti itu. Dan moga-moga mereka insaf semua kayak gitu. Sering kayak gitu. Kok satu pertanyaan terakhir kok, bisa ini nggak kok, maksudnya kasih ke kasih pesan gitulah ke teman-teman yang ingin belajar Islam gitu kok. Yang sudah mulai ragu akan kekristenannya langsung ingin belajar Islam, apa kok? Kayaknya dua ya. Iya. Sama yang mulai tertarik Islam, kedua yang sudah Muslimnya. Buat kalian, saya nggak peduli suku apapun kalian, kita tuh sama-sama manusia. Dan saya juga di sini di dunia mu'alaf, saya banyak bertemu dengan berbagai ras manusia. Jadi nggak cuma ras Indonesia, tapi ras-ras luar juga gitu kan, seperti ras Eropa dan segala macam yang mu'alaf kayak gitu. Mungkin saya tidak sepopuler apa ya si Ustadz Dery kayak gitu kan, atau Zakir Naik, tetapi saya pernah berjumpa dengan orang-orang mu'alaf dari berbagai ras. Jadi ketika ada sebuah kebenaran yang kalian rasa itu cocok dengan hati nurani yang terdalam, jangan buang, genggam. Genggam, datengin mereka yang kalian anggap paham terhadap Islam dan bijaksana. Ingat, paham dan bijaksana. Datengin dan belajar. Hilangkan semua penasaran kalian, dan ketika kalian itu sudah yakin Islam itu benar, genggam dan jangan lepaskan. Itu pesan saya buat yang mulai tertarik terhadap Islam. Mau ke sini juga boleh, gitu. Mau ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Mungkin nanti sertakan kontak saya, nggak apa-apa. Iya. Terus buat kalian yang sudah Muslim, yang berleha-leha gitu ya, seolah-olah sudah punya kafling di surga kayak gitu. Ingat. Dari engkau lahir, seandainya engkau sudah sujud kepada Allah, tidak melakukan maksiat sama sekali, belum tentu Allah itu kan menerima dirimu dan masukkan ke surga. Belum tentu. Artinya apa? Amal ibadah kita itu belum tentu cukup untuk memasukkan kita ke surga. Maka mulai kejar, mulai mencari MLM pahala. Mulai kalian itu menjadi dai, mulai kalian sebarkan Islam dengan harapan apa? Setiap huruf yang kalian ajarkan ke orang itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang ketika kalian meninggal mungkin dia masih ngajarin cucunya. Dan pahala itu tetap mengalir kepada kalian gitu. Dan pelihara nih hidayah, pelihara nih Islam yang sudah kalian dapat dari lahir. Sebab kenapa? Bagi kami mu'alaf ini
untuk bisa berislam itu perjuangannya luar biasa. Dan setelah Islam itu pun banyak tantangan yang luar biasa kayak gitu.